Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kan sebelumnya sudah dijelaskan terkait session dan, uploads image, kemudian untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait CRUD. Jadi, tadi kan di awal sebelumnya saya sudah jelaskan ya untuk teman-teman mengerjakan praktis 9 atau praktikum 9. Nah, ini kita akan melanjutkan, untuk menambahkan CRUD-nya yaitu delete dan update. Oke, silahkan teman-teman untuk mengcopy file yang sudah dibuat ya. Karena saya di sini ya. Oke, kita copy, kita masukkan ke dalam folder. Oke, kemudian coba kita jalankan dulu ya apakah oke, saya ini kan kemarin kita melanjutkan yang praktis 9 ya. Mhm. Nah, kita tambahkan tombol hapus pada index.php seperti kode di bawah ini. Jadi supaya nanti ketika teman-teman melakukan form atau form mahasiswa pada inputannya itu bisa dilakukan proses delete dan edit gitu maksudnya. Ini yang kita coba pertama kali itu proses hapus dulu, proses delete-nya. Kita hapus kemudian di bawah kita buka index.php-nya. Sorry, berarti kita harus buka lagi. Praktis 9 index.php. Nah, kita tambahkan di nah, di sini ya. Kelas, step nama kelas, bentar, text mute di sini. Kita save, jangan lupa di save ya. Nah, kita coba reload lagi apakah sudah keluar atau belum. Ternyata belum keluar ya. Kok bisa nggak keluar? Karena tombol yang kita buat itu menggunakan icon dari library font awesome. Agar icon dapat muncul, maka perlu lakukan install library melalui npm dengan cara npm install font awesome. Ini kan kayak sepertinya praktikum pertemuan ke-6 pernah ya. Untuk install jQuery, install Bootstrap itu sama aja ya caranya. Saja ini kita melakukan instalasi ke font awesome. npm install font apa sih? Awesome. Tunggu. Nah, oke. Nah, supaya filenya font awesome itu bisa dipanggil, makanya kita tambahkan di sini ya bootstrap ini. Oke, lebih simpel ya. Saya sudah membuatnya. Ya, oke. Di sini ya. Ini teman-teman silahkan ditambahkan ini ya. Oke. Kita coba jalankan apakah sudah keluar. Oke, ini ya, sudah keluar ya. Oke. Jadi tambahannya mungkin yang di modul belum ada ya untuk pemanggilannya. Jadi silahkan teman-teman untuk memanggil ini ya di bawah bootstrap CSS-nya itu.
Ya, sudah ya. Kemudian kan ini belum bisa ya untuk dilakukan penghapusan. Nah, tombol supaya bisa maka kita akan jika diklik hapus maka akan redirect atau membuka halaman hapus data.php dengan membawa data mahasiswa underscore ID. Jadi saat ini, saya buka dulu ya modelnya. Jadi saat ini halaman tersebut belum dibuat, maka buatlah file baru dengan nama hapus underscore data.php. Jadi ini kan masih ini ya, munculin icon delete-nya aja gitu. Tapi kan ketika dilakukan penghapusan ternyata belum bisa. Makanya itu kita buat nama file baru dengan nama hapus underscore data.php. Hapus underscore data. Oke. Oke, coba ya kita hapus, kita reload dulu ya. Oke ya, sudah berhasil ya. Gitu. Jadi itu salah satu proses untuk delete. Oke. Ini belum selesai ya, masih ada lagi. Jadi ini proses update. Jadi tambahkan tombol hapus pada indeks PHP. Jadi ini ditaruh di setelah tadi kan ada tombol delete ya. Jadi ini ditaruh setelah tombol delete maksud saya. Tadi bilang di bawah ya. Sebelumnya aja. Sorry, berarti setelah ini. Oke, karet. Oh, berhasil ya nih. Tapi belum bisa dilakukan proses edit ya. Oke, kan kalau di tombol hapus, itu kalau ditekan akan membuka halaman update underscore form.php dengan membawa data mahasiswa underscore ID. Saat ini halaman tersebut belum dibuat. Halaman ini bukanlah sebuah halaman proses seperti pada hapus data, tapi pada halaman ini digunakan untuk menampilkan form khusus untuk edit. Tampilannya hampir sama dengan index.php, oleh karena itu copy index selalu paste dengan nama update underscore form. Jadi kan kalau misalnya di delete itu kan nggak ada halaman khusus ini, halaman ini data ini dihapus gitu kan nggak langsung delete aja. Nah bedanya kalau diedit kan, kalau kita melakukan pengeditan kan berarti ada halaman form untuk khusus untuk edit, makanya kita buat filenya namanya update underscore form, tapi ini kita copy saja dari index.php gitu. Kan sebenarnya formatnya sama ya, hanya saja ini ya mungkin yang diubah ini. Nanti ada beberapa sih yang diubah ini kita. Untuk mahasiswa. Akses jangan lupa update underscore form. So, jadi di update form itu telah menerima data mahasiswa underscore ID. Saat tombol edit ditekan, mahasiswa ID tersebut akan digunakan untuk melakukan select data sehingga data yang akan diedit dapat disajikan di layar untuk melakukan select tambahan kode berikut. Jadi ini ya kodenya. Nih, kita tambahkan di sini di setelahnya kita sama. Langkah selanjutnya ini belum selesai ya. Setelah data sudah diselect, selanjutnya data akan diuraikan pada masing-masing kolom. Ini supaya bisa melakukan edit ya. Input tipe hidden. Ini sebenarnya kan
Ini supaya nggak tampil sih mahasiswa underscore ID-nya. Iya, tambahkan di sekolah simpan data tertentu. Dan action simpan data. Oke. Terus ini. So, kemudian ditambahkan lagi nama lengkap ya di sini berarti. Ini sama aja deh, kok bilang. Di alamat. Rasa nama yang kita copy lagi di setelah for each lagi di kita pilih di pasok, kemudian di sini berarti ditambahkan option value option value oh di sini sorry option value PHP PHP Eco sangat pasok. Nah, di kode tersebut kita bisa lihat penambahan satu kolom baru dengan nama mahasiswa underscore ID, kemudian tipenya hidden. Mengapa perlu demikian? Karena untuk mengedit data diperlukan juga untuk mengirim ID yang akan diedit, sehingga kolom tersebut digunakan untuk menampung ID yang akan diedit. Karena ID tersebut tidak boleh diubah datanya, maka tipe tersebut di hidden sehingga kolom tersebut tidak akan tampil pada layar. Jadi gini logikanya. Kan kalau mahasiswa underscore ID kan itu nggak bisa ya diedit, makanya kan yang bisa diedit hanya nama, kemudian alamat gitu kan, kelas juga mungkin option values-nya mungkin ada yang keliru gitu bisa. Nah untuk ID sendiri itu nggak usah dilakukan pengeditan, makanya dibuat input tipenya itu hidden gitu biar nggak tampil pada layar. Kemudian pada bagian tombol juga perlu, jadi ini ya kita tambahkan lagi untuk update data dan batal gitu, kita tambahkan. Ini button, kan nggak mungkin ya button-nya untuk ketika insert data dengan update data itu kan harusnya berbeda ya. Tapi kan terkadang kalau kita lupa itu kadang ya lupa untuk dilakukan pengeditan ya. Ini update data.
Kita save. Coba kita jalankan ya, apakah sudah berhasil atau belum untuk tampilannya dulu ya. Kita coba. Nah, on apply shooting. Update form 13. Syarat mahasiswa syarat oh nyala. Bisa. Terus, ini karena udah lihat ya. Saya online search ya, turun lagi nih. Ya gitu ya, kalau lihat itu teman-teman juga akan mengalami ya, error gitu ya. Aduh, ini gara-gara nggak naik gitu kan, jadi nggak jelas online mahasiswa. Wah, sekarang kan 1 sampai 111 mahasiswa. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman ngalamin, saya juga ngalamin ya. Tuh, datang, datang. Nah, setelah itu kan ya. Nah, ini kan belum bisa ya melakukan proses update, makanya kita perlu tombol update data. Jika ditekan akan membuka halaman simpan underscore data.php dengan membawa data secara lengkap menggunakan metode post. Kita tahu bahwa untuk insert data, proses juga disimpan data di file simpan underscore data.php. Jika update, juga prosesnya ada disimpan underscore data.php. Lalu bagaimana cara memvalidasi ketika akan melakukan update? Kita dapat memanfaatkan mahasiswa underscore ID. Perlu diingat bahwa untuk insert tidak diperlukan mahasiswa underscore ID, sedangkan pada update terdapat kolom mahasiswa underscore ID, maka validasinya dapat berubah. Jika data yang dibawa terdapat mahasiswa ID, maka proses yang dilakukan adalah update. Jika data yang dibawa tidak terdapat mahasiswa ID, maka proses yang dilakukan adalah insert. Gitu. Jadi logikanya gini ya, saya ringkas. Jadi ketika teman-teman melakukan, misalnya saya ingin melakukan edit, nah ketika sudah di cross check ternyata mahasiswa ID-nya itu ada, makanya itu dilakukan proses update. Tapi ketika tidak ada ID yang kita lakukan, kita cek, itu berarti kita melakukan insert gitu. Nah ini kita copy saja, kemudian
di disimpan di di-copy di dalam simpan underscore mahasiswa gitu ya. Simpan underscore mahasiswa mana? Oh, berapa pos? Bisa. Berarti yang di-copy itu sebenarnya yang ini aja. Coba ini. Si koneksi bisa kayaknya ini ada yang error. Nah, simpan underscore mahasiswa ya. Koneksi SDR intro mahasiswa nama lengkap. Nah, kita nah ini ya sudah ya. Bentar lagi. Nah ini ya sudah berubah ya. Gitu ya. Nah, tapi kan kalau teman-teman lihat kan kayaknya agak gimana gitu ya. Maksudnya kok nggak kelihatan ya Bu proses untuk update-nya itu notifikasinya. Nah ini kita akan implementasikan session untuk notifikasi. Kalau gini kan cuma kita cross-check-nya di sini ya, tapi kalau orang awam mau lihat kan nggak kelihatan ya notifikasinya. Oke, jadi implementasi session untuk notifikasi. Jadi sebuah sistem perlu notifikasi atau pesan yang memberikan nilai balik ketika suatu proses yang dijalankan di belakang telah berhasil dikerjakan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibuat sebuah notifikasi menggunakan session. Kita buat file lagi. Kita buat file lagi. Nih, kemudian disimpan di dalam file dengan nama create_message.php. Nah, copy. Sama-sama. Ini. Ini. Underscore message. Jadi kode ini merupakan fungsi yang dibuat pada file tersendiri. Mengapa demikian? Karena agar fungsi tersebut dapat dipakai oleh banyak file, fungsi tersebut bekerja untuk menyimpan data ke session. Oke, setelah itu kita akan buat file lagi. Filenya banyak sekali, Bu. Memang. Dengan nama read_message.php. Oke, kita copy saja.
Berarti kita simpan read underscore message. Setelah dua file tersebut, selanjutnya adalah proses pemanggilan fungsi di mana masing file yang diperlukan dengan pemanggilannya itu create underscore message.php akan dilakukan pada file simpan data dan hapus data. Pemanggilan read message akan dilakukan pada index.php dan update form. Jadi ini supaya bisa ya ngambilnya, bisa keluar notifikasinya, jadi satu persatu disimpan underscore data gitu ya. Simpan underscore. Oh, kalau kita kan disimpan underscore mahasiswa ya. Save, kemudian sini ya. Hmm. Save, kemudian di sini lagi. Oh, cara-cara. Dari atas pantesan kok dikit ya. Ya, di compose itu sini. Sini kemudian seperti di ini, kemudian ini kita lagi enter lagi, di copy ini ke sini, kemudian di sini misalnya terus ya, jadi save, kemudian di sini terakhir kita. Nah, kemudian kita buka hapus data lalu tambahkan kode. Jadi ini supaya bisa muncul semua ya notifikasinya, makanya tadi dibuka di update, disimpan data, kemudian dibuka hapus data gitu maksudnya. Copy. Hapus underscore data di sini. Ini kita save. Concourse. Di sini. Save. Ini. Save. Kita save. Kemudian kita buka index.php lalu tambahkan ini ya. Jadi di bawah koneksi.php kita tambahkan lagi index. Ini index. Ini sini terus save. Ini yang terakhir di sini. Setelah input data. Setelah input data. Ya sudah ya.
Kita coba ya apakah berhasil atau tidak. Ya, satu rumput, Anissa Utami. Bismillah, Yogyakarta. Mhm. Ya, kemudian ketika dilakukan hapus data, nah ya, sudah berhasil. Gitu ya. Jadi untuk praktikum pertemuan ke-10, tadi kita sudah membahas terkait, session, kemudian upload image, CRUD dan message notification with session, gitu. Nanti silahkan teman-teman untuk mengerjakan tugas pada praktikum selanjutnya ya. Iya, mana ya? Iya, iya. Oke, sekian, video pembelajaran hari ini. Terima kasih, teman-teman yang sudah menontonnya. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngerjain tugas ya.